Om Swastiastu, Salam Pramuka. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang P2B. Nah, kepanjangan dari P2B ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana. P2B adalah tindakan yang dilakukan pertama kali guna membantu mengevakuasi korban bencana maupun korban kebakaran. Yang pertama itu ada luka bakar tingkat 1. Luka bakar tingkat 1 ini tergolong luka bakar ringan dikarenakan mudah diobati karena hanya mencapai epidermis atau kulit bagian luar. Nah, ciri-ciri kita terkena luka bakar tingkat 1 ini yang pertama kulit memerah, yang kedua terjadi peradangan, yang ketiga nyeri yang masih bisa ditahan, dan yang terakhir kulit mengering dan menggelupas. Cara-cara penanganannya yang pertama itu mengaliri luka dengan air dingin selama 5 menit dan jangan menggunakan es batu karena akan menambah luka tersebut. Yang kedua, meminum paracetamol untuk mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, mengolesi gel lidah buaya untuk menenangkan kulit yang memerah. Dan yang terakhir, menggunakan salep antibiotik dan kasa digunakan untuk membalut luka agar menghindari goresan antara luka dengan benda di sekitar. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani luka di bagian dada dan bagian lutut. Pertama-tama, sebelum kalian menangani luka, cucilah tangan kalian agar tetap steril. Kemudian, hentikan pendarahan dengan menggunakan kain kasa yang steril. Setelah itu, cuci luka menggunakan cairan NaCl atau cairan infus. Setelah dibersihkan, berikan obat di luka tersebut dengan menggunakan antiseptik seperti betadine. Setelah diberikan obat, tutup luka menggunakan kain kasa yang steril agar luka tetap bersih. Jika luka itu parah, segeralah bawa ke dokter agar diberikan tindakan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkatan korban. Pengangkatan korban ini adalah langkah pertama pergerakan korban, aspek awal dari perawatan medis darurat. Metode ini dilakukan meletakkan korban di atas tandu. Nah, langkah metode ini dikembangkan menggunakan perangkat pengangkut seperti tandoskop. Perawatan medis yang maksimal dilakukan agar pasien atau korban tidak mengalami trauma yang tidak stabil yang semakin parah. Sumbu kepala, leher, dada, dan tulang belakang harus tetap stabil saat pengangkatan korban. Untuk persiapan tandu yaitu seperti ini. Nah, persiapan tandu yaitu seperti ini. Tandu harus dibuka dan engselnya diamankan serta diuji. Responden pertama menekan kain dengan lutut di beberapa titik. Saat menggunakan kasur vakum, kasur tersebut harus diletakkan di atas tandu dan bola harus didistribusikan secara merata. Selimut sering digunakan karena hipotermia berisiko besar memakan korban. Selimut harus dililitkan di sekitar korban untuk menghindari kebocoran panas dari bawah. Ini tidak diperlukan bila tandu memiliki kasur, misalnya kasur vakum atau dalam kasur tandu ambulans. Untuk tujuan ini, selimut diletakkan sebelum pengangkatan dan dilipat. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pemindaian patah tulang kaki dan patah tulang tangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemindaian pada patah tulang tangan. Hal pertama yang kalian lakukan itu amati lukanya. Apakah korban mengalami patah tulang terbuka atau tertutup? Jika korban mengalami patah tulang terbuka, kalian yang harus pertama kalian lakukan yaitu balut lukanya supaya mencegah pendarahannya. Setelah itu kalian bisa melakukan pemindaian. Pada saat melakukan pemindaian, yang pertama kalian siapkan alatnya yaitu bidai dan mitela. Kedua, kalian tempelkan kedua bidai pada tangan korban yang patah, yaitu di antara persendian. Setelah itu kalian ikat bidai menggunakan mitela. Dan sembari kalian mengikat bidai tersebut, kalian juga harus komunikasi pada korban apakah ikatannya terlalu kencang atau
terlalu longgar. Setelah itu kalian bisa selingkan tangan korban yang terluka di dada dengan menggunakan mintara segitiga yang masih terbuka. Pada patah tulang kaki sama, yaitu kalian pertama-tama amati lukanya, apakah korban mengalami patah tulang terbuka atau tertutup. Jika korban mengalami patah tulang terbuka, hal yang pertama kalian lakukan yaitu membalut lukanya supaya menghentikan pendarahannya. Setelah itu kalian bisa melakukan pembidaian, yaitu siapkan 2 buah bidai yang panjang untuk kaki dan mitela juga. Tempelkan bidai pada kaki. Setelah itu kalian juga ikat kaki yang luka pada menggunakan mitela. Kurang lebih kalian bisa menggunakan mitela 3 buah. Sembari mengikat, kalian juga harus komunikasi dengan korban. Tanyakan pada korban apakah ikatannya kelonggaran atau terlalu kencang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pemidaian. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan luka bakar tingkat 2 atau derajat 2. Aliri air di area kulit yang melepuh selama 15 menit. Yang kedua, minum paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan nyeri. Yang ketiga, hindari menutup luka agar tidak terjadi iritasi. Penyembuhan minimal 2 minggu atau 3 minggu.